itu monyet? Karena ada ayat Quran diambil dari surat Al-Baqarah yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara, untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah, dengan ayat ini saya katakan. Memang kalau kita cermati dengan seksama ya, apa yang disampaikan oleh Imam Jumbo ini ya itu ibarat meludah ke langit, akhirnya kena mukanya sendiri kan. Iya. Kenapa kami katakan seperti ibarat meludahi langit kan itu, terus kembali ke mukanya sendiri ya, karena secara tidak langsung apa yang diomongkan itu ya kembali ke dirinya, yakni gerombolan para kabib itu kan. Jadi begini penjelasannya saudara-saudaraku, Yahudi kera dan ideologi rasisme, bahwa bangsa Yahudi itu punya sifat-sifat yang tidak baik. Di dalam kitab suci Al-Quran telah begitu banyak menyebutkannya. Surah Al-Baqarah saja sudah menelanjangi kebejatan orang-orang Yahudi. Belum kisah-kisah Yahudi lainnya yang tersebar di berbagai ayat lainnya. Dan buat kita cukuplah tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk ke jalan lurus dan bukan jalan seperti orang Yahudi yang digelari sebagai al-maghdubi alaihim. Apa artinya? Bangsa yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas terkesan ayat-ayat Al-Quran itu rasialis. Memang, tetapi apa yang dituturkan Al-Quran itu tidak lain hanyalah jawaban atas sikap bangsa Yahudi yang memulai rasialisme yang mereka banggakan, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Jadi, kalau kita pahami konteksnya, bukan Al-Quran yang bersikap rasialis, melainkan bangsa Yahudi sendiri yang membanggakan darah dan keturunan mereka dengan memelintir ayat-ayat Taurat serta mengatasnamakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka kalau kita temukan Al-Quran mengutuk bangsa Yahudi sebenarnya bukan tanpa sebab. Penyebabnya adalah sikap rasialis mereka sendiri yang kemudian direspon di dalam Al-Quran. Memang ada bangsa atau suatu kaum yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera. Dalam arti yang sesungguhnya bukan sekedar kiasan atau perumpamaan. Dan hal seperti itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan tersebut sejelasnya disebutkan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Baqarah ayat 65. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong ya terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Al-A'raf ayat 166.
Dan benar bahwa mereka termasuk dari kalangan bangsa Yahudi yang hidup di masa lalu, jauh sebelum masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahuinya lewat ayat Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagaimana nasib kaum yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lalu. Namun para mufasir sepakat yang dikutuk menjadi kera bukanlah seluruh bangsa Yahudi saat itu, namun hanya sebagian dari mereka saja yang demikian. Maka tidak benar kalau dikatakan bangsa yang dikutuk semuanya menjadi kera. Bahkan para mufasir mengatakan bahwa kejadian itu hanya menimpa penduduk suatu desa saja yang hidup di tepi pantai, di mana mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan di laut. Allah telah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu, karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah. Namun mereka melanggarnya. Karena sengaja Allah menguji mereka, caranya justru di hari Sabtu itulah ikan-ikan bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi di selain hari Sabtu terlarang itu, ikan-ikan seolah lenyap dari laut. Karena itulah sebagian dari penduduk desa itu melakukan kecurangan, yaitu mereka memasang perangkap pada hari Jumat sore menjelang masuknya hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka tetap beribadah, dan pada hari Minggu perangkap-perangkap itu telah dipenuhi ikan. Cara yang mereka tempuh ini tetap dianggap sebuah pelanggaran juga, dan oleh karenanya mereka yang melakukannya dikutuk menjadi kera yang hina. Keterangan ini semakin jelas kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya dari ayat tentang kutukan mereka menjadi kera. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'tuna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan, mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Al-A'raf ayat 163. Ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa yang dikutuk menjadi kera bukan semua Bani Israel atau Yahudi, melainkan sebagian di antara mereka saja. Namun umumnya Bani Israel memang tahu kisah tentang ini, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel. Bahkan di ayat berikutnya ada keterangan lebih jelas lagi bahwa tidak semua penduduknya desa itu ikut jadi kera. Sebab ada sebagian dari mereka yang tetap masih taat, tidak melanggar larangan hari Sabtu. Mereka yang tidak dikutuk jadi kera ini adalah yang memberikan peringatan kepada mereka yang melanggar larangan. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa khadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat
dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Al-A'raf ayat 165. Nama desa tersebut, kalau kita buka kitab tafsir, misalnya Al-Jamil lil Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, disebutkan bahwa ada beberapa riwayat yang berbeda dalam menetapkan desa yang dimaksud. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, dan As-Suddi, nama desa itu adalah Ailah. Dalam riwayat lain, menurut Ibnu Abbas juga nama desa itu adalah Madyan, yang terletak di antara Ailah dan At-Tur. Sedangkan menurut Az-Zuhri namanya adalah Tobariyah dan Qatadah, serta Zaid bin Aslam mengatakan namanya adalah Maqnat, yang terlewat di pantai negeri Syam. Terus di mana kera-kera itu? Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang riwayat selanjutnya kera-kera itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa setelah berubah menjadi kera, mereka pun mati begitu saja dan punah setelah 3 hari. Kutukan menjadi kera itu untuk menghina mereka sebelum dimatikan, agar sempat merasakan kehinaan di dunia ini. Sebagian lagi mengatakan bahwa Allah dengan kekuasaannya, setelah menjadi kera beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi mereka ke wujud semula. Tetapi yang jelas, kera-kera itu tidak berketurunan hingga sekarang ini. Sehingga kurang tepat kalau kita sebut bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa keturunan kera. Sebab kera-kera itu mati dan tidak punya keturunan. Bila sampai hari ini kita masih menemukan bangsa Yahudi dalam wujud manusia dan berkeliaran sebagai bangsa yang dimurkai, maka hal itu masuk akal. Kenapa? Karena selain yang dikutuk menjadi kera itu tidak berketurunan, juga tidak semua bangsa Yahudi berubah jadi kera. Tuh. Makanya ini suatu pelajaran. Kalau kita melihat haplogrup para Habib ini kan, haplogrupnya itu G. Dari 182 yang sudah tes DNA, itu kan haplogrupnya itu G. Dan G itu kalau menurut pakar genetika DNA itu adalah keturunan Yahudi. Dari perilaku-perilakunya yang menyimpang, kita bisa menarik kesimpulan. Makanya kalau Imam Jumbo ini mengatakan seperti itu, kunu kirodatan khosiin, kalau kita kembali ke Al-Quran ya, itu sama saja meludahi langit dan akan kembali ke mukanya sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.